Malam itu, Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Setelah hari yang panjang di Istana Negara, ia memutuskan untuk menyendiri di Pantai Parangtritis, tempat yang sering ia kunjungi untuk menenangkan pikirannya. Angin laut berembus kencang, membawa aroma garam yang khas, sementara deburan ombak seolah melantunkan nyanyian misterius. Bulan purnama menggantung rendah di langit, menerangi hamparan pasir yang seakan tak berujung. Prabowo duduk di sebuah batu besar di tepi pantai, pandangannya terpaku pada garis cakrawala. Dalam diam, pikirannya dipenuhi dengan berbagai persoalan bangsa. Kemiskinan, korupsi, perpecahan sosial, semuanya menumpuk seperti awan gelap yang mengancam masa depan Indonesia. Ia menunduk dalam doa, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari arah laut, angin berubah menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ombak yang tadinya tenang mendadak menjadi gelombang besar, seolah marah. Prabowo berdiri, mencoba memahami apa yang terjadi. Di tengah kegelapan laut, ia melihat sesuatu, sebuah cahaya hijau lembut yang bergerak perlahan mendekat. Cahaya itu seperti tarian nyala api, berpendar di atas permukaan air. Ketika cahaya itu semakin dekat, Prabowo menyadari bahwa bukan hanya cahaya yang datang ke arahnya, melainkan juga sebuah suara. Suara lembut, namun tegas, memanggil namanya. Prabowo. Suara itu menggema di seluruh pantai, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengedarkan pandangannya, mencari asal suara tersebut, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Siapa? Siapa ini?" tanyanya dengan suara serak, berusaha menyembunyikan rasa gugup. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kau telah dipilih, wahai pemimpin negeri ini." Kata-kata itu seolah menusuk langsung ke hatinya. Prabowo menatap ke laut, dan di sana, di atas gelombang yang berkilauan oleh cahaya bulan, ia melihat bayangan seorang wanita. Sosok itu berdiri anggun, mengenakan kain hijau yang berkibar tertiup angin laut. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan wajahnya bersinar dengan aura mistis yang tak tertandingi. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa begitu nyata. "Aku adalah penjaga Laut Selatan, Nyai Roro Kidul," ujar wanita itu, suaranya mengalir seperti alunan musik. "Aku datang untuk menyampaikan pesan. Takdir bangsa ini kini berada di pundakmu. Namun untuk mewujudkannya, kau harus melewati ujian yang akan menguji jiwa dan ragamu." Prabowo hanya bisa terdiam, matanya terpaku pada sosok tersebut, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Nyai Roro Kidul melanjutkan, "Badai besar akan melanda negeri ini, namun jika kau tetap teguh, kau akan membawa bangsa ini ke masa kejayaan. Jangan ragu, karena kau tidak sendiri. Laut Selatan akan menjadi saksi atas sumpah dan perjuanganmu." Setelah berkata demikian, sosok wanita itu perlahan memudar, menyatu kembali dengan gelombang laut. Hanya suara angin yang tersisa, menggantikan keheningan yang menyelimuti malam itu. Prabowo berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar. Apakah ini nyata, atau hanya ilusi dari pikirannya yang lelah? Namun di hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar kebetulan. Pesan yang disampaikan Nyai Roro Kidul adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia meninggalkan pantai, menyadari bahwa takdir besar kini menantinya di depan. Pagi itu, Presiden Prabowo terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidur yang nyenyak seolah memudar seiring terbitnya matahari. Ia teringat jelas akan pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang menyampaikan pesan-pesan sakral di malam sebelumnya. Meski tampak seperti mimpi, perasaan yang ditinggalkannya begitu nyata. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam keris bercahaya yang diberikan oleh Sang Ratu, terasa berat dan penuh makna. Namun, meski ia mencoba untuk menjalani hari dengan rutinitasnya sebagai pemimpin, perasaan gelisah terus menghinggapi hatinya. Apa yang dimaksud Nyai Roro Kidul dengan kata-katanya? Apa arti dari pesan tersebut bagi masa depan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di benaknya sepanjang hari. Malam yang penuh misteri kini membayangi langkahnya, dan ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu begitu saja. Di tengah kesibukan menjalankan tugas negara, Prabowo merasa semakin sulit untuk mengabaikan suara batinnya. Ia tahu bahwa takdir telah memilihnya, dan ia harus mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Dalam momen kesendirian malam itu, ia kembali merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali ke Pantai Parangtritis,
tempat pertemuan pertama dengan Nyai Roro Kidul. Sesuatu di dalam dirinya, entah itu insting atau firasat, memaksanya untuk kembali ke tempat yang sama. Malam itu, angin laut berhembus kencang, seakan menyambut kedatangannya. Ketika ia tiba di tepi pantai, pemandangan yang sama seperti semalam menyambutnya. Laut yang luas dan gelap, dipenuhi dengan riak-riak kecil yang terpantul oleh cahaya bulan. Di tengah keheningan itu, ia merasa seolah ada kekuatan lain yang mengundangnya. Kali ini, ia tidak merasa takut. Justru, ada ketenangan yang aneh, seolah ia sudah diterima dalam dunia yang berbeda. Tiba-tiba, dari tengah laut, muncul kembali sosok Nyai Roro Kidul, melayang di atas permukaan air dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Matanya yang tajam dan penuh wibawa memandang langsung ke arah Prabowo. "Kau datang kembali, wahai pemimpin bangsa," ucapnya dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Aku telah menunggu, takdirmu telah dimulai." Prabowo menatap Nyai Roro Kidul dengan rasa hormat yang mendalam. "Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya merasa tidak siap untuk memikul beban sebesar ini," kata Prabowo, suaranya penuh keraguan. "Apakah saya benar-benar bisa menghadapinya?" Nyai Roro Kidul tersenyum dengan bijak, lalu melangkah mendekat. "Keberanianmu untuk bertanya adalah langkah pertama. Jangan khawatir, kau tidak sendirian. Tugasmu memang berat, namun setiap pemimpin yang besar pasti melewati jalan yang penuh tantangan. Kau akan diberi petunjuk, tetapi hanya jika hatimu tetap teguh dan murni." Ia memberikan keris yang kini semakin berkilau, seakan menyatu dengan kekuatan alam sekitar. "Ambillah, keris ini adalah simbol dari amanah yang harus kau jaga. Jaga kesucian hatimu, dan semua akan terbuka dengan sendirinya." Prabowo merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya ketika ia menerima keris itu. Seketika, ia merasa seolah memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Nyai?" tanyanya dengan penuh tekad. Nyai Roro Kidul menatapnya sekali lagi, kali ini dengan penuh keyakinan. "Perjalananmu baru saja dimulai. Kau harus melangkah dengan kebijaksanaan, keberanian, dan hati yang tulus. Ujian-ujian berat akan datang, tetapi jangan pernah takut. Dunia ini akan membutuhkan pemimpin seperti dirimu, yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ingatlah, kau akan selalu mendapatkan petunjuk ketika kau membutuhkan arah." Dengan kata-kata itu, Nyai Roro Kidul perlahan menghilang kembali ke dalam gelombang laut, meninggalkan Prabowo sendirian di pantai, namun dengan hati yang penuh dengan keyakinan baru. Ia merasa seolah perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Kini, ia tahu bahwa takdir yang lebih besar sedang menunggunya, dan ia harus siap menjalani setiap ujian yang diberikan kepadanya untuk membawa Indonesia ke masa kejayaan. Malam-malam setelah pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul, Presiden Prabowo terbangun dengan perasaan yang lebih mantap, meski penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia memandang keris yang kini selalu ada di sisinya, sebagai pengingat akan takdir yang harus dijalani. Pesan Sang Ratu Laut Selatan begitu jelas dalam pikirannya. Pertama-tama, ia harus menggali kebijaksanaan dari leluhur bangsa ini. Kebijaksanaan yang telah lama terkubur dalam sejarah dan budaya Indonesia, yang kini hampir terlupakan oleh banyak orang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menyelami dan menghargai sejarah Indonesia, mencari pelajaran dari setiap peristiwa penting yang telah membentuk bangsa ini. Dengan tekad yang bulat, Prabowo memutuskan untuk mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Indonesia, mengunjungi makam para pahlawan, serta bertemu dengan para tokoh adat dan budayawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijaksanaan leluhur. Setiap tempat yang ia kunjungi meninggalkan kesan mendalam, memperkaya pemahaman dan visinya tentang masa depan bangsa. Di suatu malam, Prabowo tiba di makam Sunan Kalijaga di Jawa Tengah, seorang wali songo yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Ketika ia berdiri di depan makam tersebut, Prabowo merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah ada kekuatan spiritual yang mengalir melalui udara. Dengan hati yang penuh harap, ia berdoa, memohon petunjuk dari Sang Sunan. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan halus dari dalam hatinya, seolah Sunan Kalijaga berbicara kepadanya. "Jadilah pemimpin yang adil, yang mempersatukan umat, bukan memecah belah. Carilah kebenaran di hati rakyatmu, dan pastikan langkahmu membawa mereka menuju kebaikan." Perjalanan spiritual ini membawanya ke berbagai tempat, dari makam Sultan Agung di Yogyakarta hingga ke desa-desa di Papua yang masih menjaga tradisi dan adat istiadat mereka.
Setiap kali Prabowo merasakan kedekatan dengan sejarah bangsa, setiap kali ia duduk bersama para tetua adat, ia merasa seperti dibimbing oleh roh-roh leluhur. Mereka mengajarinya tentang pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian untuk memperjuangkan yang benar meski harus menghadapi segala tantangan. Namun, satu pelajaran yang selalu diingatnya adalah bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan dan memahami hati rakyat. Suatu pagi, ketika ia duduk di sebuah desa di Bali, seorang pendeta tua mendekatinya dan memberikan sebuah buku kuno yang berisi ajaran-ajaran lama yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Buku itu penuh dengan petua-petua bijak yang mengajarkan tentang pengorbanan, kebersamaan, dan bagaimana seorang pemimpin harus mendengarkan bisikan hati rakyatnya. Prabowo membuka halaman demi halaman, meresapi setiap kata yang tertulis di dalamnya. Pemimpin yang bijaksana adalah yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi yang mampu melihat jauh ke dalam hati rakyatnya, tulis pendeta tersebut. Setiap malam, setelah melakukan perjalanan panjang ke berbagai tempat, Prabowo duduk termenung di kamarnya, membaca buku kuno itu dan merenungkan apa yang telah ia pelajari. Terkadang, ia merasa seperti mendapatkan petunjuk langsung dari roh-roh leluhur yang mengarahkannya untuk tidak hanya mencari kebijaksanaan dalam buku, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai mengerti bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya berasal dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa ini. Namun, suatu malam, saat ia kembali ke Jakarta, ia mendapatkan kabar yang mengejutkan. Ada gelombang protes yang semakin besar dari rakyat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah. Mereka menuntut perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Prabowo merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tahu bahwa untuk memenuhi syarat pertama yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul, ia harus memimpin dengan kebijaksanaan, yang berarti mendengarkan suara rakyatnya dan memberikan solusi nyata atas permasalahan mereka. Dengan hati yang lebih teguh dan semangat yang diperbarui, Prabowo memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia mendatangi beberapa daerah yang terkena dampak besar dari ketimpangan ekonomi, mendengarkan langsung keluhan rakyat, dan menyusun langkah-langkah strategis untuk membawa perubahan yang lebih baik. Di setiap langkahnya, ia merasa bahwa kebijaksanaan yang ia peroleh dari leluhur telah membimbingnya menuju jalan yang benar. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan banyak ujian yang akan datang. Tetapi, dengan setiap pelajaran yang ia terima, ia semakin yakin bahwa ia bisa memenuhi takdir yang telah digariskan untuknya. Setelah memenuhi syarat pertama dengan menggali kebijaksanaan dari leluhur, Prabowo merasa seolah beban berat yang selama ini menekan dirinya sedikit terangkat. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada syarat kedua yang harus ia penuhi, yang lebih berat dan menantang. Nyai Roro Kidul telah memperingatkannya, ia harus menghadapi ketakutan dan keraguan yang ada dalam dirinya, di puncak Gunung Lawu. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji fisiknya, tetapi juga kekuatan mental dan jiwanya. Gunung Lawu, dengan puncaknya yang tinggi dan tertutup kabut, telah lama dikenal sebagai tempat penuh misteri. Banyak orang yang mendaki gunung ini, namun tidak sedikit pula yang kembali dengan cerita tentang pengalaman mistis dan kehadiran roh-roh yang menunggu di sana. Namun bagi Prabowo, ini adalah sebuah tantangan yang harus ia hadapi. Ia tidak bisa mundur. Ini adalah bagian dari perjalanan untuk membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin bangsa. Pagi itu, setelah persiapan yang matang, Prabowo memulai perjalanannya menuju Gunung Lawu. Selama pendakian, tubuhnya mulai terasa lelah, namun ia tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Setiap jejak kakinya membawa dirinya lebih dekat ke puncak, namun semakin tinggi ia mendaki, semakin berat pula perasaan cemas yang datang menghantui. Ia teringat akan pesan Nyai Roro Kidul tentang ketakutan yang harus dihadapi. Ketakutan yang tidak kau hadapi akan selalu menghalangi jalanmu, ujar sang ratu dalam ingatannya. Ketika ia hampir mencapai puncak, kabut tebal menyelimuti gunung, membuat pandangannya terbatas. Angin yang dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada yang mengamati dari balik kabut. Prabowo berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatasi rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ini adalah bagian dari ujian, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menghadapinya, tidak ada lagi jalan mundur. Namun, tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya, sosok gelap yang tampak seperti manusia,
namun tubuhnya kabur, seperti terbuat dari kabut itu sendiri. Sosok itu bergerak mendekat dengan langkah pelan, dan suara beratnya bergema di udara. "Kau merasa ragu, bukan?" Suara itu bergema dalam pikirannya. "Ketakutanmu menghalangimu untuk maju. Aku adalah bayangan dari keraguanmu, dan jika kau tidak mengalahkanku, kau akan terhenti di sini." Prabowo terdiam. Ketakutan yang datang begitu kuat, namun ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi dirinya sendiri. Dengan hati yang mulai mantap, ia melangkah maju, menatap bayangan itu dengan tegas. "Aku bukan hanya pemimpin, aku adalah seorang pejuang. Aku tidak akan lari dari ketakutanku," ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Dalam sekejap, bayangan itu mulai menghilang, diterpa oleh kekuatan tekad yang muncul dari dalam dirinya. Ketika kabut mulai menghilang dan puncak Gunung Lawu akhirnya terlihat, Prabowo merasa seperti telah melewati sebuah ujian berat. Ia berdiri di puncak gunung, merasakan angin segar yang menyapu wajahnya, dan melihat panorama alam yang luar biasa. Disinilah, di tempat yang tinggi dan sunyi ini, ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan takdir yang telah digariskan untuknya. Ia tahu bahwa ujian yang baru saja dilalui bukan hanya tentang mengalahkan ketakutan fisik, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang, apapun bentuknya. Dengan langkah yang lebih ringan, ia turun dari puncak, mengetahui bahwa dirinya telah melewati ujian kedua. Dalam hatinya, ia merasa lebih siap untuk menghadapi ujian yang ketiga, yang akan menguji kemampuannya untuk menyatukan bangsa ini. Perjalanan panjang ini, yang penuh dengan ujian dan tantangan, telah membuka jalan baru bagi Prabowo untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Setelah berhasil menghadapi ketakutannya di Gunung Lawu, Prabowo kembali ke Jakarta dengan perasaan yang lebih kuat dan percaya diri. Namun, meskipun ia telah mengatasi dua syarat yang diberikan Nyai Roro Kidul, ia tahu bahwa ujian terakhir adalah yang paling berat. Untuk memenuhi syarat ketiga, ia harus menyatukan bangsa yang terpecah, membawa Indonesia menuju persatuan dan kemakmuran, sebuah tugas yang jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Negara ini, dengan berbagai suku, agama, dan budaya, kini terbelah oleh perbedaan dan ketegangan. Di tengah gejolak politik yang semakin meningkat, Prabowo memutuskan untuk melangkah langsung ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh perpecahan. Ia mengunjungi daerah-daerah yang selama ini dikenal dengan konflik sosial dan ketegangan antar kelompok, seperti Papua, Aceh, dan wilayah timur Indonesia lainnya. Di sana, ia berdialog dengan pemimpin adat, tokoh agama, dan masyarakat yang merasa tersisih dari pemerintahan. Ia mendengarkan keluhan mereka dan mencari tahu akar permasalahannya, berusaha menyatukan suara mereka dalam visi yang lebih besar untuk Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar daripada yang Prabowo duga. Ketika ia mendekati kelompok-kelompok yang terpecah, ia merasakan kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Rakyat merasa pemerintah tidak pernah mendengarkan suara mereka, dan banyak yang telah kehilangan harapan terhadap negara ini. Di beberapa tempat, Prabowo dihadapkan pada penolakan yang keras, bahkan ada yang menganggapnya sebagai simbol dari sistem yang menindas. Ia tahu, untuk bisa menyatukan mereka, ia harus membangun kepercayaan yang telah lama hilang. Suatu sore, setelah hari yang panjang mengunjungi berbagai desa dan kota, Prabowo duduk termenung di sebuah rumah adat di Papua. Ia memandang keris yang kini sudah mulai usang dan penuh makna. Tiba-tiba, teringat kembali kata-kata Nyai Roro Kidul yang pernah ia dengar di tepi pantai Parangtritis, "Jika hatimu tetap teguh dan murni, semua akan terbuka dengan sendirinya." Ia merasakan semangatnya kembali menyala. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa persatuan bangsa tidak hanya dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui ketulusan hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dengan semangat baru, Prabowo mengadakan pertemuan besar dengan tokoh-tokoh dari berbagai lapisan masyarakat, tokoh adat, pemimpin agama, dan masyarakat dari seluruh Indonesia. Di hadapan mereka, ia berbicara dengan hati, mengakui bahwa pemerintah selama ini mungkin telah mengecewakan mereka, tetapi ia berjanji untuk membawa perubahan yang lebih baik. "Saya tidak meminta kalian untuk percaya pada saya sekarang, tetapi beri saya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa berjalan bersama sebagai satu bangsa," katanya dengan suara penuh ketulusan. Pernyataan Prabowo itu menggema di hati banyak orang. Perlahan, ketegangan yang selama ini membekap mereka mulai mencair. Banyak yang mulai membuka hati mereka untuk berdialog,
untuk bekerja sama membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Namun, jalan menuju persatuan bukanlah hal yang instan. Meskipun ia telah memenangkan beberapa hati, masih banyak yang merasa ragu dan terbelah. Prabowo tahu, ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Namun, tidak lama setelah pertemuan tersebut, serangkaian peristiwa yang mengganggu ketenangan sosial mulai terjadi di beberapa wilayah. Sebuah kelompok ekstremis mencoba menumbangkan proses rekonsiliasi, menggoyang stabilitas yang telah susah payah dibangun. Prabowo merasakan bahwa ujian ini bukan hanya soal mencapai persatuan, tetapi juga mempertahankannya dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari dalam. Ia memutuskan untuk menanggapi dengan tegas, namun tetap bijaksana. Di tengah situasi yang semakin memanas, Prabowo kembali ke Pantai Parangtritis, tempat di mana perjalanannya dimulai. Ia duduk di tepi laut, memejamkan mata dan berdoa. Kali ini, ia merasakan kehadiran Nyai Roro Kidul. "Jangan takut, wahai pemimpin," kata sang ratu dengan suara yang menenangkan. Kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuan untuk mengalahkan musuh, tetapi pada kemampuannya untuk menyatukan hati yang terpecah. Prabowo merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia tahu, ujian ini akan mengubah segalanya. Kini, ia siap untuk melanjutkan perjalanan beratnya dengan penuh keyakinan. Meskipun Prabowo telah berhasil mengatasi tantangan besar untuk menyatukan bangsa yang terpecah, ujian terakhir yang harus ia jalani ternyata jauh lebih rumit dan menyakitkan. Syarat keempat yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul adalah sebuah ujian yang mengharuskannya untuk menghadapi pengkhianatan, sesuatu yang tak terbayangkan oleh siapapun, apalagi seorang pemimpin. Pengkhianatan itu datang bukan dari musuh negara, tetapi dari dalam lingkarannya sendiri, dari orang-orang yang selama ini ia percayai. Semua berawal ketika Prabowo mendengar kabar tentang dugaan keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam pemerintahan yang korup, yang ternyata telah bekerja sama dengan pihak-pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan bersatu. Hati Prabowo terasa hancur mendengar kabar itu. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai sekutunya. Namun, lebih dari itu, ia tahu bahwa jika pengkhianatan ini tidak ditangani dengan bijaksana, bisa meruntuhkan seluruh perjuangannya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Prabowo memanggil para loyalisnya dan memutuskan untuk mengungkapkan semua kebenaran. "Kita berada di persimpangan jalan," ucapnya dengan suara yang penuh ketegasan. "Kebenaran harus terungkap, dan kita harus siap menghadapi kenyataan ini, meskipun itu akan sangat sulit." Dengan mata yang penuh rasa kecewa, ia menyusun strategi untuk mengungkapkan siapa saja di balik pengkhianatan tersebut. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin dalam ia terperangkap dalam pusaran politik yang penuh intrik dan kebohongan. Dalam beberapa minggu berikutnya, keadaan semakin memanas. Media mulai mencium adanya skandal besar, dan desas-desus mengenai nama-nama yang terlibat semakin beredar luas. Sementara itu, para pengkhianat yang merasa terpojok mulai melakukan serangan balik dengan mengungkapkan rahasia-rahasia yang bisa merusak reputasi Prabowo. Mereka berusaha menjelek-jelekkan dirinya di mata publik, bahkan mencoba menggoyahkan posisinya dengan tuduhan yang tidak berdasar. Prabowo merasakan betapa beratnya menghadapi kenyataan ini, namun ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran tak pernah mudah. Di tengah pertempuran politik ini, Prabowo merasa kesepian. Ia merindukan kedamaian yang pernah ia rasakan di puncak Gunung Lawu dan di tepi Pantai Parangtritis, tempat-tempat di mana ia merasa dekat dengan dirinya sendiri. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya penuh dengan kebohongan dan kepentingan pribadi, dan ia harus melawan pengkhianatan ini seorang diri. Namun, dalam keheningan malam, ia teringat akan pesan terakhir dari Nyai Roro Kidul, "Pengkhianatan adalah ujian terakhir yang akan memperlihatkan seberapa jauh hatimu mampu bertahan. Jangan biarkan kebencian menguasai dirimu, dan percayalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang." Dengan semangat yang terbarukan, Prabowo memutuskan untuk tidak hanya melawan pengkhianatan ini dengan kekuatan politik, tetapi dengan hati yang bersih. Ia mulai melakukan langkah-langkah untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang berkhianat, namun dengan cara yang adil dan transparan. Ia menggelar sebuah konferensi pers besar untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi momen yang sangat sulit. Di hadapan seluruh rakyat Indonesia, ia berkata, "Saya memohon maaf kepada kalian semua. Negara ini telah dipimpin oleh mereka yang tidak setia pada janji-janji mereka. Namun,
Saya berjanji bahwa saya akan menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun harga yang harus saya bayar sangat besar. Kata-kata Prabowo ini disambut dengan reaksi beragam. Ada yang memuji keberaniannya, namun tak sedikit yang merasa kecewa dan meragukan kemampuannya untuk memimpin negara setelah semua pengkhianatan yang terungkap. Namun, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa sakit dan kecewa, Prabowo tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Ia harus menghadapinya dengan kepala tegak, dan ia percaya bahwa rakyat Indonesia, dengan segala keberagaman dan kekuatan yang mereka miliki, akan mampu mengatasi cobaan ini. Pada malam setelah konferensi pers itu, Prabowo kembali ke Pantai Parangtritis, tempat yang selalu memberikan ketenangan dalam hatinya. Saat ia berdiri di sana, dengan angin laut yang menyapu wajahnya, ia merasa kehadiran Nyai Roro Kidul sekali lagi. Sang Ratu Laut Selatan berkata, "Engkau telah melewati ujian terakhir, wahai pemimpin. Sekarang, dunia akan menyaksikan apakah kamu mampu menjaga Indonesia tetap bersatu, meski dalam cobaan yang paling berat. Jangan lupakan, kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk tetap tegar dan memimpin dengan hati." Prabowo menatap lautan yang luas, merasa seolah kekuatan dari dalam dirinya kembali mengalir. Kini, ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang mengalahkan pengkhianatan, tetapi tentang menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian untuk tetap berjuang demi rakyat dan bangsa yang dicintainya. Dengan tekad yang lebih bulat, ia kembali ke Jakarta, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanan panjangnya menuju kepemimpinan yang penuh integritas. Setelah berhasil mengatasi pengkhianatan yang melanda, Prabowo kini berdiri di ambang keputusan yang lebih sulit dari sebelumnya. Nyai Roro Kidul telah memberikan syarat kelima yang jauh lebih berat. Ia harus menghadapi pilihan yang bisa menghancurkan hatinya, keputusan yang akan mempengaruhi nasib bangsa ini selamanya. Dalam hatinya, Prabowo tahu bahwa ia telah mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan mundur, dan setiap pilihan yang diambil akan menentukan masa depan Indonesia. Pagi itu, Prabowo menerima sebuah kabar yang mengejutkan. Sekelompok kelompok radikal yang telah lama bersembunyi di balik perjuangan mereka untuk keadilan mulai mengancam keamanan negara. Mereka berencana menggulingkan pemerintahan dengan kekerasan dan mendorong negara ke dalam perang saudara. Dalam kondisi seperti ini, Prabowo harus memilih antara menggunakan kekuatan militer untuk melawan mereka atau mencari jalan damai yang lebih sulit dan berisiko tinggi. Namun, keduanya memiliki konsekuensi yang sangat berat. Jika ia memilih kekerasan, ia tahu itu akan mengorbankan banyak nyawa dan merusak stabilitas negara. Sementara jika ia memilih perdamaian, ia bisa dianggap lemah oleh sebagian besar rakyat dan elit politik. Keputusan itu terus menghantuinya. Pada malam yang gelap, saat Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya, ia mulai teringat kembali perjalanan panjangnya. Ingatannya kembali ke saat ia berada di puncak Gunung Lawu, ketika ia menghadapi ketakutan dalam dirinya sendiri. Ia teringat pada kata-kata Nyai Roro Kidul, yang mengatakan bahwa seorang pemimpin yang sejati harus siap untuk membuat pilihan yang sulit, meskipun itu bisa menghancurkan dirinya. Namun, apakah Prabowo benar-benar siap untuk membuat keputusan yang akan mengubah segalanya? Tak lama setelah itu, Prabowo memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai, tokoh agama, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan dilema besar yang kini menghantui dirinya. "Kita berada di persimpangan jalan," katanya dengan suara yang penuh beban. "Jika kita memilih perang, kita akan menghancurkan negeri ini. Namun jika kita memilih perdamaian, kita bisa kehilangan segalanya." Suasana menjadi hening. Setiap orang di ruangan itu tahu bahwa keputusan ini akan sangat menentukan. Beberapa pemimpin partai meminta agar ia segera bertindak tegas, sementara yang lain mengusulkan untuk mencari jalan damai, meskipun itu berisiko. Dalam pertemuan itu, muncul ketegangan yang tak terhindarkan. Beberapa tokoh masyarakat yang selama ini mendukung Prabowo mulai meragukan kemampuannya untuk memimpin dalam keadaan genting seperti ini. Mereka menuduh Prabowo ragu-ragu, tak mampu membuat keputusan tegas, dan tak tahu arah yang jelas. Hati Prabowo terasa hancur mendengar tuduhan itu. Namun ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapinya. Ia tidak bisa hanya mendengarkan suara-suara yang menginginkan kekerasan atau suara-suara yang mencari jalan mudah. Ia harus memilih dengan hati yang murni, dan dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan rakyat Indonesia. Malam itu, Prabowo kembali ke Pantai Parangtritis, tempat yang selalu memberinya kedamaian di tengah badai. Ia duduk di sana, menatap lautan yang gelap,
seolah menunggu jawaban. Tiba-tiba, suara Nyai Roro Kidul terdengar di telinganya. "Wahai pemimpin, pilihanmu adalah jalan yang akan menguji seluruh jiwa ragamu. Jangan takut untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh pengorbanan." Seorang pemimpin yang sejati tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga masa depan rakyatnya. Dengan kata-kata itu, Prabowo merasa seolah dunia kembali terang. Ia tahu bahwa meskipun keputusan yang harus diambilnya akan penuh dengan tantangan dan pengorbanan, jalan damai adalah satu-satunya jalan yang dapat memastikan Indonesia tetap bersatu. Ia memutuskan untuk mengajak semua pihak untuk berdialog, untuk mencari solusi damai meskipun itu akan menguji kesabaran dan tekadnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika dialog tidak membuahkan hasil, ia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan demi menjaga persatuan bangsa. Hari-hari berikutnya, Prabowo memimpin negosiasi yang melelahkan dengan para pemimpin kelompok radikal, dengan mediatori internasional yang mendukung proses perdamaian. Proses ini tidak berjalan mudah, penuh dengan tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan kekerasan sebagai jalan keluar. Namun, Prabowo tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia tahu bahwa pilihan ini, meskipun sangat sulit, adalah jalan yang benar untuk Indonesia. Saat negosiasi akhirnya mencapai titik temu, dengan kesepakatan yang membawa perdamaian, Prabowo merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia. Setelah berhasil membawa Indonesia ke jalur perdamaian, meskipun dengan penuh pengorbanan dan tantangan besar, Prabowo kini merasa bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Meski negara mulai pulih dari ancaman yang melanda, hatinya tetap terasa kosong. Rasa cemas dan keraguan yang selama ini menyelimuti pikirannya kini berubah menjadi beban batin yang semakin berat. Prabowo sadar, ia telah menjalani berbagai ujian yang luar biasa berat, pengkhianatan, pilihan yang menghancurkan, dan perdamaian yang penuh risiko, tetapi ia kini menghadapi ujian yang paling sulit, ujian untuk menghadapi dirinya sendiri. Suatu malam, Prabowo kembali berdiri di tepi Laut Parangtritis, tempat yang selalu mengingatkannya pada perjalanan spiritualnya. Saat ia menatap lautan yang luas, suara Nyai Roro Kidul kembali terdengar, lembut dan penuh makna. "Wahai pemimpin, syarat terakhir yang harus kau penuhi adalah ujian dari dalam dirimu. Seberapa kuatkah hatimu untuk menerima kebenaran tentang dirimu sendiri, tanpa melarikan diri atau menutup mata?" Kata-kata itu menyentuh jiwa Prabowo dengan begitu mendalam, membuatnya terhenyak. Ia sadar, selama ini ia telah berjuang untuk Indonesia, namun ia belum pernah sepenuhnya menerima dirinya sendiri. Kesalahan dan kekeliruan yang telah ia buat sepanjang hidupnya kembali terbayang di pikirannya. Ia teringat masa-masa ketika ia harus memilih antara karir dan keluarga, antara ambisi pribadi dan kepentingan bangsa. Ia teringat masa-masa kelam ketika ia merasa terpojok oleh keadaan, dan harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang kadang membebaninya dengan penyesalan. Semua keputusan itu datang dengan harga yang tak mudah dibayar, dan ia seringkali merasa terperangkap oleh beban yang tak bisa ia lepaskan. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menerima semua itu dan menghadapinya dengan penuh ketulusan? Hari-hari berikutnya, Prabowo mengisolasi diri dari hiruk-pikuk politik yang terus berjalan. Ia menghabiskan waktu berlama-lama di ruang pribadinya, mencoba menyelami dirinya lebih dalam. Ia menulis dalam jurnalnya, mencoba untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya di balik semua peran yang ia jalani. Di tengah kesendirian itu, ia merenung tentang kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat, tentang keraguan yang selalu menghantuinya, dan tentang tekad yang tak pernah padam meskipun ia sering merasa rapuh. Ia sadar, untuk benar-benar menjadi pemimpin yang sejati, ia harus lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri. Di malam yang sunyi itu, Prabowo teringat pada kata-kata Nyai Roro Kidul yang pernah ia dengar, pemimpin yang sejati tidak hanya memimpin bangsa, tetapi juga memimpin hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya ini bukan hanya tentang mengatasi cobaan eksternal, tetapi juga tentang perjalanan batin yang harus ia tempuh seorang diri. Ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya, menerima kekurangannya, dan melepaskan segala ketakutan yang selama ini mengikatnya. Dengan hati yang lebih tenang, Prabowo memutuskan untuk kembali ke rakyatnya, namun kali ini dengan lebih rendah hati. Ia memulai sebuah perjalanan keliling ke seluruh Indonesia, bukan hanya untuk berbicara tentang visi dan program-programnya, tetapi juga untuk mendengarkan. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, berbicara dengan petani,
nelayan, dan pekerja, mendengarkan keluh kesah mereka dan berbagi cerita. Ia menyadari bahwa sejatinya, kepemimpinan yang kuat lahir dari kedekatan dengan rakyat, dari kemampuan untuk mendengarkan dan memahami, bukan hanya dari keputusan politik yang diambil di balik meja. Prabowo semakin menyadari bahwa rakyat Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat secara fisik, tetapi juga yang memiliki hati yang lapang, yang mampu merasakan penderitaan mereka. Ia mulai berbicara dengan jujur tentang perjalanan batinnya, tentang kesalahan dan penyesalan yang ia alami, dan bagaimana ia terus berjuang untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ternyata, keterbukaan dan kerendahan hati itu membangkitkan rasa hormat dan kekaguman dari banyak orang. Rakyat mulai melihat sosok Prabowo yang lebih manusiawi, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan dan ambisi, tetapi juga penuh dengan empati dan keinginan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Pada akhirnya, Prabowo kembali ke pantai Parangtritis untuk terakhir kalinya, merasakan angin laut yang menyejukkan, dan menatap horizon yang luas. Nyai Roro Kidul muncul sekali lagi di hadapannya, dengan senyum yang penuh makna. Engkau telah mencapai puncak ujianmu, wahai pemimpin. Kini, hatimu telah terbuka, dan jiwa ragamu telah siap untuk memimpin bangsa ini menuju kejayaan yang sejati. Prabowo merasa beban yang selama ini mengganggunya akhirnya terangkat. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah, namun ia siap untuk melangkah maju dengan hati yang murni, menerima dirinya, dan membimbing Indonesia menuju masa depan yang penuh harapan. Kini, dengan kedamaian dalam dirinya dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Prabowo melangkah kembali ke Jakarta, siap untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan. Sebagai pemimpin yang telah melewati berbagai ujian, ia tahu bahwa sejatinya, kepemimpinan yang baik lahir dari kemampuan untuk mengenal diri sendiri, untuk terus belajar dari setiap pengalaman, dan untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Setelah melalui perjalanan batin yang mendalam dan melewati berbagai ujian yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih matang, Prabowo kini kembali ke pusat pemerintahan dengan hati yang penuh harapan dan tekad. Rakyat Indonesia, yang telah lama menyaksikan perjuangannya, mulai melihat sosok pemimpin yang berbeda. Tidak hanya seorang pemimpin yang tegas dan berani, tetapi juga seorang pemimpin yang lebih bijaksana dan penuh kasih kepada rakyatnya. Namun, tantangan besar masih menanti, karena tidak semua pihak bisa menerima perubahan dalam dirinya. Beberapa kelompok masih meragukan kemampuan Prabowo untuk menjaga stabilitas, sementara yang lain terus menuntut tindakan tegas. Hari-hari pertama setelah kembalinya Prabowo ke Jakarta dipenuhi dengan berbagai rapat dan diskusi penting mengenai masa depan Indonesia. Ia harus menghadapi ketegangan politik yang terus berkembang, dengan berbagai suara yang menginginkan perubahan, namun ada juga yang menuntut kepastian akan kebijakan yang lebih keras. Prabowo berusaha menenangkan keadaan dengan berbicara secara terbuka di depan publik, menyampaikan visinya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, sebuah Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan damai. Kita harus bekerja sama, berdiri bersama sebagai satu bangsa, mengatasi segala perbedaan, dan membangun masa depan yang lebih cerah, ujarnya dalam sebuah pidato yang penuh semangat. Namun, meskipun kata-katanya penuh dengan harapan, realitas politik Indonesia tidaklah mudah. Segelintir elit politik yang tidak setuju dengan pendekatan Prabowo yang lebih damai dan berbasis dialog terus berusaha menghalangi langkah-langkah reformasi yang ingin ia lakukan. Mereka melihat perubahan ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka sendiri, dan mereka berusaha untuk memicu kerusuhan dan perpecahan. Prabowo menyadari bahwa tantangan politik yang dihadapinya bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam partainya sendiri. Beberapa anggota yang dulu mendukungnya mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Merasa bahwa ia semakin lemah dalam menghadapi musuh. Namun, Prabowo tetap teguh pada prinsip yang telah ia yakini selama ini, bahwa sebuah negara tidak akan maju jika pemimpinnya tidak mampu menjaga persatuan dan keadilan. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar dengan para pemimpin politik dari berbagai faksi, mengundang mereka untuk berdialog demi kepentingan bangsa. Dalam pertemuan itu, Prabowo berbicara dengan hati yang tulus, mengungkapkan visi dan komitmennya untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Tidak ada jalan yang lebih baik selain melalui kesepakatan bersama. Kita tidak bisa membangun negara ini dengan kekerasan atau perpecahan. Kita harus bekerja sama, katanya dengan penuh keyakinan. Beberapa tokoh politik yang hadir dalam pertemuan itu mulai membuka hati mereka, mendengarkan dengan seksama dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang lebih damai. Walaupun begitu,
Tidak semua setuju dengan visi Prabowo. Beberapa faksi masih menuntut langkah-langkah tegas dan segera, yang dapat langsung mengatasi masalah yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Prabowo tahu bahwa ia harus menghadapinya dengan bijaksana, memilih jalan yang membawa keberlanjutan dan kedamaian, meskipun itu akan memerlukan waktu dan kesabaran yang lebih panjang. Di luar ruang pertemuan, rakyat Indonesia mulai merasakan perubahan yang terjadi. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari kebijakan Prabowo yang lebih menekankan pada dialog dan pembaruan, meskipun tantangan dari dalam dan luar terus datang. Di jalanan, di pasar, dan di desa-desa, mereka mulai berbicara tentang pemimpin yang mampu mendengarkan suara mereka, pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu. Prabowo mulai merasakan kembali harapan rakyat yang sempat pudar selama bertahun-tahun, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Namun, meskipun banyak yang mendukung, Prabowo tetap sadar bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang ia ambil di masa depan. Setiap langkah yang ia buat, setiap kebijakan yang ia tentukan, harus mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Rakyat Indonesia mengharapkan kepemimpinan yang tidak hanya cakap dalam merencanakan masa depan, tetapi juga bijak dalam menghadapi tantangan yang datang. Pada akhirnya, Prabowo menyadari bahwa perjalanan kepemimpinannya tidak hanya tentang mengatasi krisis atau tantangan, tetapi tentang menjaga hati rakyat. Seperti yang pernah dikatakan Nyai Roro Kidul, seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan, ketegasan dan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa, meskipun perjalanan ini penuh dengan cobaan dan godaan, ia harus terus berjalan dengan tekad yang kuat, karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan negeri ini ke jalan yang lebih baik, sebuah jalan yang lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan, Prabowo melangkah ke masa depan, memimpin Indonesia dengan visi yang jelas, sebuah Indonesia yang berdiri teguh di atas pijakan persatuan, keadilan, dan keberagaman. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, namun kini ia lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan yang ada, membawa Indonesia menuju kejayaan yang sejati. Meskipun Prabowo telah berhasil menciptakan kedamaian dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, ia tahu bahwa kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang meraih popularitas atau kekuasaan. Dalam perjalanan yang telah ia lalui, ia mulai menyadari bahwa perjuangannya untuk Indonesia jauh lebih besar dari sekadar menjaga stabilitas politik atau memenangkan dukungan. Ia mulai merasa bahwa langkah terpenting yang harus diambilnya adalah memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengakar dan bertahan lama, bahkan setelah ia tidak lagi memimpin. Di tengah kesibukannya yang semakin padat, Prabowo mulai merasakan dampak dari segala pengorbanannya. Kesehatan tubuhnya mulai menurun, dan beban emosional yang terus bertambah mulai mengganggu keseimbangan hidupnya. Ia menyadari bahwa, meskipun ia telah mencapai banyak hal, ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia selesaikan, menyerahkan masa depan Indonesia kepada generasi penerus yang mampu menjaga keberlanjutan perjuangan ini. Rakyat Indonesia telah menaruh harapan besar padanya, tetapi ia juga tahu bahwa kepemimpinan yang abadi bukanlah milik satu orang, melainkan milik seluruh bangsa. Suatu malam, setelah rapat yang penuh tekanan dengan para pemimpin daerah, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Keletihan tampak di wajahnya, namun jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia lakukan. Seperti suara Nyai Roro Kidul yang dulu menyapanya di tepi pantai Parangtritis, ia mendengar bisikan yang kini lebih jelas. Pemimpin yang sejati tidak hanya memberikan kepada rakyatnya, tetapi juga menyiapkan generasi penerus yang akan terus menghidupkan semangat perjuangan ini. Kata-kata itu semakin menggelitik hatinya. Prabowo tahu, tugas utamanya adalah menciptakan warisan yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, Prabowo mengundang sejumlah tokoh muda yang telah ia kenal dan percayai untuk berbicara tentang masa depan Indonesia. Di ruang pertemuan yang sederhana, ia menyampaikan sebuah pesan yang tulus. Kalian adalah generasi yang akan membawa Indonesia ke masa depan. Saya sudah menjalani banyak perjalanan, tapi perjalanan kalian adalah perjalanan yang lebih penting. Saya hanya bisa memberikan pelajaran, tapi kalianlah yang akan menentukan arah negara ini. Ia berbicara dengan ketulusan yang mendalam, seperti seorang ayah yang melepaskan anak-anaknya untuk mengejar impian mereka. Namun, tidak semua orang menyetujui langkah ini. Beberapa kalangan politik,
yang masih merasa bahwa kekuatan Prabowo adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas negara, mulai memperdebatkan langkahnya yang lebih mengarah pada pemberian ruang bagi generasi muda. Mereka melihat keputusan Prabowo sebagai langkah mundur yang bisa melemahkan kekuasaan politik yang telah ia bangun. Beberapa bahkan mencoba memanfaatkan ketidakpastian untuk memicu perpecahan, berharap agar Prabowo kembali menarik dukungannya kepada mereka. Tetapi, Prabowo sudah tidak bisa lagi terjebak dalam permainan kekuasaan itu. Ia tahu bahwa keputusannya kali ini adalah keputusan yang lebih besar dari sekadar politik. Prabowo kemudian mengadakan sebuah acara besar, yang dihadiri oleh rakyat dari berbagai lapisan, dari yang paling bawah hingga elit politik yang selama ini mendukungnya. Dalam acara itu, ia menyampaikan sebuah pidato yang sangat emosional. "Saya tidak akan selamanya memimpin Indonesia. Suatu saat, saya harus melepaskan kendali. Tapi saya berharap kalian semua, rakyat Indonesia, tidak melihat ini sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal dari sebuah perjalanan baru," ujarnya dengan suara yang bergetar. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang memberikan yang terbaik, dan itu berarti membiarkan generasi berikutnya melangkah maju. Para hadirin yang mendengarkan pidato itu merasakan keikhlasan dan keberanian Prabowo dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Meskipun banyak yang merasa sedih melihatnya mengucapkan kata-kata perpisahan, mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk memberikan ruang bagi perubahan yang lebih besar. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa kepemimpinan yang tulus bukanlah tentang menjaga kekuasaan, tetapi tentang mempersiapkan masa depan. Dengan memberikan kepercayaan kepada mereka yang akan datang setelahnya. Hari-hari setelah pidato tersebut, Prabowo semakin menyendiri, merenungkan langkah-langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia merasa lega, meskipun berat. Ia tahu bahwa dengan melepaskan sebagian besar kekuasaannya dan memberikan kesempatan kepada generasi muda, ia telah menciptakan landasan yang kokoh untuk Indonesia ke depan. Dalam beberapa bulan berikutnya, ia secara resmi menyerahkan sebagian besar tanggung jawabnya kepada penerusnya, yang sudah siap menggantikannya. Meskipun ia masih memiliki peran penting dalam politik Indonesia, ia sadar bahwa tugas utamanya kini adalah mendukung dan mengawasi generasi muda tersebut agar mereka tidak terjebak dalam jebakan yang sama. Di akhir perjalanan hidup kepemimpinan politiknya, Prabowo akhirnya merasa damai. Ia tidak lagi terbelenggu oleh ambisi atau keinginan untuk menjadi pemimpin yang abadi. Ia tahu bahwa pengorbanan yang ia lakukan selama ini bukanlah tentang dirinya, tetapi tentang Indonesia, bangsa yang ia cintai. Saat ia menatap kembali perjalanan panjangnya, ia menyadari bahwa setiap pengorbanan yang ia buat, setiap keputusan yang ia ambil, telah menjadikannya lebih dari sekadar seorang pemimpin. Ia adalah bagian dari sebuah perjuangan yang takkan pernah berakhir,